Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Anfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma dari surat An-Nas dari belakang. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada surat Al-Adiyat. Kemarin surat Al-Qari'ah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Adiyat. Suratul Adiyat, ya. Suratul Adiyat Makkiyah. Surat Al-Adiyat itu adalah juga salah satu dari surat Makkiyah. Itu surat yang Allah turunkan di Makkah. Wahia ya ihda asyrah. Wa ayatuha ihda asyrah, dan ayatnya itu ada ihda asyrah, ada 11 ya. Wa hiya tatahaddatsy an khairil mujahidina fi sabilillah. Dan surat Al-Adiyat di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan bagaimana tentang kuda-kuda para mujahidin. Kuda-kuda yang digunakan oleh para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hina tughiru 'alal a'da. Ketika kuda-kuda ini ya atau para pasukan mujahidin, para sahabat ketika itu yang mereka menaiki kuda, mereka menyerbu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh gagah, kekuatan dan keperkasaan. Fayusma'u laha 'inda aduwihi bisur'atin sautun syadid. Maka terdengar ya dari ya hentakan kaki kuda-kuda ya yang ditunggangi oleh para sahabat ketika berjihad melawan musuh-musuh Allah ya dengan suara yang sautun sadid, sangat kencang ya. Wa taqdah bihawafiriha al-hijarah, yang sampai hentakan kaki kuda ini ya menimbulkan, mengakibatkan percikan-percikan bunga api. Sehingga apa? Fayatatayaru minhan nar, sehingga percikan dari bunga-bunga api ini terbang, menunjukkan betapa hebatnya, kuatnya kuda-kuda ya yang ditunggangi oleh para sahabat untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menggetarkan musuh. Ya. Sehingga hal ini saja bisa menggetarkan, menakutkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana para sahabat mujahid mereka menunggangi kuda dengan kuda-kuda yang kuat, dengan kuda-kuda yang kokoh, ya, kudanya saja kokoh, kudanya saja kuat, apalagi yang menungganginya.
Mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentara Allah dari kalangan manusia yaitu para sahabat dan salah satu juga tentara Allah dari makhluk-makhluknya yaitu apa? Kuda. Kuda yang kokoh, kuda yang kuat. Itu juga menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthirut turaba wal ghubar. Sehingga apa? Hentakan kaki kuda yang itu juga menimbulkan percikan api bunga api yang menunjukkan kehebatan dan kekuatan kuda tersebut dan juga menimbulkan ya ketika dihentakkan ke pasir maka menimbulkan apa? Ya. Pasir atau debu ini berterbangan. Ya, berterbangan, ya. Waqad bada'at as-surah bil qasam bi khailil ghuzah dan budiat as-surah maka surat ini dimulai dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu kuda perang atau kuda yang dijadikan sebagai tunggangan untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan salah satu makhluknya yaitu kuda. Ya. Maka Allah ingin memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda ini dengan penuh kekuatan. Ya, daya lari kuda cepat. Kekuatannya luar biasa. Ya, dapat dijadikan tunggangan. Ya. Maka kalau seandainya ketika itu tidak ada kuda, ya enggak? Perang dengan jarak yang sangat jauh ribuan kilometer, ya kan? Ya, dari Madinah ke Romawi, dari Madinah ke Persia. Ini jarak yang sangat jauh. Ya. Ribuan kilometer. Maka kalau seandainya dengan jalan kaki begitu sangat melelahkan. Belum berperang sudah capek kan gitu. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu apa? Kuda perang atau kuda yang dijadikan sebagai tunggangan untuk berperang oleh para sahabat untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah bersumpah dengan kuda perang ini izharon li syarafiha wa fadliha indallah. Allah ingin memperlihatkan bahwasanya kemuliaan kuda perang dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita disuruh tafakur, berpikir. Coba kalau seandainya tidak ada kuda ketika itu. Ya. Para sahabat berjalan ke Romawi dengan jalan kaki. Masya Allah misalnya. Ya. Sudah capek di jalan, nanti akan bertemu musuh. Ya. Sudah hilang tenaga, kemudian belum lagi bagaimana ya tenaga sisa ini untuk berperang kan gitu. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana Allah menciptakan kuda yang kuda ini dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Sehingga apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allah menciptakan hewan tangguh untuk dinaiki, dikendarai, untuk dijadikan hewan tunggangan, apalagi untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu bentuk karunia, anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Harus disyukuri. Ya. Itu. Maka coba bayangkan ketika itu kalau tidak ada kuda atau unta lah misalkan. Oh, begitu capeknya luar biasa. Ya. Sudah mau jihad nih ya, mau berperang melawan musuh Allah, kita harus berjalan kaki dulu. Jalan kaki kan capeknya luar biasa. Sudah capek di jalan, mau perang, capek lagi. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka dalam ayat ini annal insana kafurun li ni'matillahi ta'ala alaih. Bahwasanya manusia itu betul-betul kufur, betul-betul ingkar. Kepada apa? Kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi manusia itu betul-betul ingkar sekali. Kufur. Ingkar nikmat. Mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Banyak sekali orang mengatakan, saya nggak dapat rezeki. Emang rezeki apa yang kau maksud? Rezeki uang. Loh. Tidak mendapatkan rezeki uang, tapi apa? Allah berikan kesehatan. Apakah kesehatan bukan nikmat, rezeki dari Allah? Hah? Mata bisa melihat, apakah bukan rezeki dari Allah? Hah? Bangun tidur, tangan bisa gerak, kaki bisa gerak, masih diberikan kehidupan. Apakah itu bukan kenikmatan? Hah? Karena apa? Karena rata-rata manusia menganggap bahwasanya rezeki atau kenikmatan itu apa? Itu hanya sebatas pada harta semata, dunia. Saya nggak dapat rezeki nih, saya nggak dapat nikmat. Apa yang dimaksud nikmat kamu sih? Nikmatnya uang, jabatan, kekayaan, harta, mobil, tanah, sawah. Oh itu nikmat menurut kamu? Pantesan. Apa? Kamu tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apakah nikmat mata ini bisa membuka, ini bukan kenikmatan? Ya enggak? Kaki bisa berjalan, nikmat enggak? Nikmat. Bisa tidur, nikmat tidak? Nikmat. Sehat, nikmat atau tidak? Rezeki bukan? Rezeki. Maka apa? Di sini Allah mengatakan manusia betul-betul ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan kuda perang ini merupakan salah satu bentuk nikmat rezeki yang Allah berikan kepada para sahabat. Ya kan? Coba kalau seandainya mereka berjihad tanpa kuda, tanpa unta misalkan. Ya kan? Mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Sudah capek jalan kaki ditambah nanti akan berperang melawan musuh Allah. Capeknya berkali-kali lipat. Maka Allah ciptakan kuda sebagai salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan untuk mempermudah urusan kaum muslimin, untuk mempermudah jihadnya para sahabat. Kuda yang kuat, kuda yang kokoh. Tuh ya. Wajuhud ya li alaihi wa fuyudi ni'amihi ya. Ni'amihi ya. Dan mereka begitu ingkar kepada ala segala anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, jadi manusia itu memang begitu ingkarnya. Ya, mengatakan saya nggak dapat rezeki padahal dapat sehat. Memang sehat bukan rezeki, makanya manusia itu kalau ya Allah itu ingkar sekali. Termasuk kita semua ya ingkar sekali ya. Itu. Maka kita harus senantiasa apa? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan kenikmatan tapi kita tidak merasakan bahwasanya itu nikmat. Kenapa? Karena yang kita pikiri hanya apa? Nikmat itu ya pokoknya dunia. Kalau dapat uang itu nikmat. Kalau nggak dapat berarti nggak dapat nih. Masya Allah. Naudzubillah. Ya, jangan sampai kita berpikir nikmat itu hanya sebatas pada harta duniawi semata. Padahal apa? Kita bisa sholat itu nikmat dari Allah. Itu rezeki. Ya, kita bisa tilawah Al-Quran. Kamu bisa menuntut ilmu, bisa menghafalkan Quran dengan mudah. Itu kenikmatan rezeki dari Allah. Betapa banyak orang-orang menghafal Quran susah. Betapa banyak orang mau ngaji itu susah. Sudah berontak dulu niatnya. Hatinya sudah berdebat. Mau ngaji atau tidak, mau ngaji atau tidak. Sudah berdebat dulu. Tapi kamu dimudahkan, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk ngaji, untuk hafal Quran, untuk menuntut ilmu, ya. Dimudahkan. Ini merupakan apa? Rezeki yang Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Nikmat ketaatan. Ya, maka ini harus bersyukur, ya. Gitu. Maka rezeki nikmat bukan hanya sebatas pada harta duniawi, ya. Maka di sini setelah itu ya manusia betul-betul sangat mencintai kepada harta memang.
Dalam surat Al-Adiyat diceritakan demikian, ya. Sangat mencintai kepada harta, ya. Wa kama tatahaddas an tabi'atil insan wa hubbi syadid lil mal. Maka surat Al-Adiyat menceritakan bagaimana perilaku manusia dan bagaimana cintanya yang begitu sangat cinta kepada harta. Ya, begitu sangat cinta kepada harta sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa khutimatis surah Al-Karimah, maka surat yang mulia ini ditutup dengan Allah menjelaskan anna marja'al khalaiq ilallah. Bahwasanya di akhir surat Al-Adiyat Allah menceritakan mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza. Untuk dihisab dan diberikan balas. Ya, di mana setiap orang yang sewaktu di dunia mereka bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan hisab dan Allah berikan balasan yang terbaik. Sebaliknya sewaktu di dunia ketika orang itu kufur nikmat, diberikan nikmat tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka juga Allah akan hisab dan akan berikan balasan sesuai dengan amalnya. Wala yanfa' fil akhirah malun wala jah. Maka di akhirat tidak lagi bermanfaat harta yang mereka tumpuk. Ya. Tidak bermanfaat jabatan yang mereka kejar sewaktu di dunia. Saya raja nih. Fir'aun apakah besok akan ngomong, ya Allah saya raja nih, masa saya disiksa? Ya. Namrud akan ngomong gitu, saya Korun ngomong, ya Allah saya ini dulu manusia terkaya, masa saya disiksa? La yanfa'. Di akhirat tidak bermanfaat harta kekayaan yang ditumpuknya di dunia, wala jahun dan jabatan, kehormatan yang sewaktu di dunia mereka cari. Ya. Wa innama yanfa' al-amalus sholih. Akan tetapi yang bermanfaat kelak di hari akhirat adalah al-amalus sholih, yaitu amal sholih. Maka kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah dengan apa? Kita diberikan nikmat jasad, nikmat kehidupan, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat tangan dan seluruh anggota tubuh untuk kita gunakan, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah dari surat Al-Adiyat. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.